Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piping Eka Marendra dari kelas ke-420 MNR dengan NIM 112111499. Di sini saya akan mempresentasikan materi materi mata kuliah pengantar bisnis. Adapun materi yang akan saya bahas adalah yang pertama fungsi planning, kedua fungsi organizing, ketiga manajemen pemasaran, keempat manajemen keuangan, kelima manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, apa itu manajemen bisnis? Secara umum, manajemen bisnis berarti kegiatan perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan yang ada di sebuah bisnis atau usaha. Seluruh aktivitas tersebut bertujuan agar usaha dapat mencapai target. Pengertian lain dari kegiatan ini bisa juga berupa usaha yang sengaja dijalankan berdasarkan rencana demi mencapai sebuah target penjualan. Hal ini berarti tanpa adanya aktivitas manajemen, sangat kecil kemungkinannya keuntungan penjualan bisa diperoleh. Manajemen yang diaplikasikan pada sebuah usaha mencakup segala hal yang dibutuhkan untuk mencapai target penjualan, dimulai dari planning, controlling, action, dan terakhir evaluasi. Berdasarkan keempat kegiatan manajemen itulah, kemajuan sebuah usaha bisa dikendalikan, ingin bergerak cepat atau lambat. Dari pengertian yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dapat dipastikan bahwa manajemen bisnis adalah unsur paling penting yang menentukan perkembangan sebuah usaha. Sewajarnya sebuah bisnis yang baik ditentukan oleh manajemen yang baik pula. Sedangkan bisnis yang buruk umumnya dijalankan berdasarkan manajemen yang kurang baik. Biasanya jalannya usaha juga tidak mendapat pengawasan yang menyeluruh. Bisnis yang terdiri dari berbagai komponen penting harus memiliki sebuah manajemen yang baik. Hal ini dikarenakan jika salah satu komponen gagal, maka akan mengganggu komponen lain karena sifatnya yang saling mendukung dan melengkapi. Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, tentunya bisa dikaji ulang usaha yang dimiliki sekarang ini. Apabila ditemukan perencanaan yang tidak sesuai, bisa dibuat kembali berdasarkan rencana yang lebih baik lagi. Karena kalau dipaksakan berjalan juga, yang akan diperoleh hanya kerugian aja. Selanjutnya, fungsi planning yang akan saya bahas pertama. Perencanaan dibutuhkan untuk membuat usaha kita berjalan lancar dan dapat mencapai target yang ditentukan. Tanpa perencanaan, bisnis kita akan berjalan tanpa kontrol yang baik. Modal yang ada bisa habis terpakai begitu saja tanpa perencanaan yang benar. Bahkan ada kemungkinan kehabisan modal hingga pailit atau bangkrut. Hal ini dikarenakan dalam mengelola sebuah operasi bisnis dipercaya bahwa akan selalu ada masalah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang baik yang bersifat strategis maupun operasional. Lalu ada beberapa di sini perencanaan yang dapat digunakan ketika akan memulai usaha. Itu ada 4. Yang pertama, menentukan tujuan dan target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, susun langkah-langkah sesuai target agar dapat mencapai tujuan. Ketiga, tetapkan standarisasi kerja untuk mencapai sasaran target. Yang keempat, menentukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada unsur penting dalam perencanaan atau planning. Nah, agar perencanaan dapat dijalankan secara baik, dibutuhkan spesifikasi unsur pelengkap dari rencana tersebut. Ada beberapa unsur penting nih yang harus diperhatikan dalam sebuah perencanaan manajemen bisnis. Yang pertama ada deskripsi bisnis yang jelas. Sebuah bisnis harus memiliki deskripsi yang jelas agar konsumen paham jenis usaha kita. Bisnis kita harus jelas nih bergerak di dalam bidang apa. Apakah kuliner, fashion, jasa, grosir barang kebutuhan atau yang lain-lain. Nah, apabila jenis usaha kita tidak jelas nih, konsumen akan kebingungan ketika mencari produk yang dibutuhkan. Nah, mereka juga nggak bakal tahu nih spesifikasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita. Deskripsi bisnis ini sangat erat kaitannya dengan brand perusahaan. Bisa dimulai dengan memperhatikan nama yang digunakan pada bisnis kita. Sebuah nama perusahaan harus mudah diingat dan mewakili jenis usaha dan produk yang terkait.
produk yang kita jual ya. Kemudian logo perusahaan nih, logo perusahaan nih biasanya dipasang bersamaan dengan nama perusahaan. Logo juga biasa menggunakan gambar yang simple dan mudah diingat. Warna juga ini penting banget ya, tapi kayaknya kelihatan nggak penting gitu ya. Padahal kenyataannya tuh ya nama, logo, dan warna perusahaan adalah hal pertama yang diingat oleh konsumen ketika akan berbelanja. Sebuah bisnis juga membutuhkan alamat usaha nih atau outlet ya. Alamat juga dibutuhkan untuk syarat mendirikan sebuah usaha. Nah, kedepannya alamat juga atau tempat atau outlet ini digunakan sebagai tempat mengirim dan juga mengambil barang. Konsumen juga akan memberikan nilai positif nih karena keberadaan perusahaan kita ada secara fisik. Deskripsi bisnis yang jelas akan memudahkan kita ketika memasarkan produk, karena konsumen juga telah mengenal jenis usaha kita, juga macam produk yang kita hasilkan. Yang kedua ini ada melakukan analisis pesaing. Mengetahui produk pesaing akan memudahkan kita dalam menentukan jenis produk yang akan dipasarkan. Bisa saja produk yang dikeluarkan jenisnya sama, tapi produk kita tuh harus memiliki kualitas yang lebih baik. Apabila produk pesaing lebih baik dari yang produk perusahaan kita nih, berarti harus ada peningkatan nih dari segi kualitasnya agar mampu bersaing. Tidak ada salahnya juga nih kita mempelajari teknik pemasaran yang dilancarkan oleh pesaing kita. Nah, kita juga bisa melakukan inovasi sendiri nih dalam segi pemasarannya agar konsumen mau membeli produk kita. Yang ketiga ada memiliki strategi pemasaran. Sebuah bisnis yang akan tumpul apabila tidak memiliki rencana marketing yang matang. Langkah awal pemasaran bisa dilakukan dengan menganalisa produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian strategi marketing juga bisa dilancarkan melalui promosi ini yang tepat ya. Promosi ini berupa pengenalan produk, usaha, juga produk yang dikeluarkan. Berbagai promosi bisa dilakukan nih, mulai dari promo diskonan hingga menjual produk yang berhadiah. Promosi ini juga biasanya nih menggunakan media nih, berarti kita harus juga nih belajar tentang media digital marketing. Nah, digital marketing itu kayak teknik pemasaran yang menggunakan media berbasis internet ya. Strategi pemasaran dalam manajemen bisnis harus diusahakan dengan tepat guna dan tepat sasaran ya, di mana hal ini juga berpengaruh terkait dengan penciptaan nilai pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan nih hal yang sering diabaikan di sebuah usaha ya. Padahal nih pembukuan merupakan hal penting untuk menjalankan sebuah bisnis. Pembukuan yang baik nantinya jadi acuan aktivitas perusahaan. Misalnya ada berapa jumlah stok barang, berapa stok yang dikeluarkan. Demikian juga pencatatan tentang pengiriman barang. Selain itu juga pembukuan diperlukan untuk mencatat stok sumber daya yang ada. Produksi barang jadi lebih teratur dan terkendali bila merujuk pada catatan yang sudah ada, hingga dapat menghindari dari menggunakan bahan baku yang berlebihan. Juga bisa menjadi antisipasi nih ya, bila bahan baku mulai menipis dan produksi dapat berjalan terus tanpa hambatan. Laporan keuangan dimulai dari pencatatan finansial perusahaan, berapa modal awal, dan berapa biaya pengeluaran yang dibutuhkan. Pencatatan keuangan yang baik dapat menghindarkan perusahaan dari bangkrut. Dari laporan keuangan bisa dilihat nih benefit yang dihasilkan, apakah modal telah digunakan semestinya, apakah hasil penjualan telah menutupi modal awal kembali, dan apakah kekurangan modal justru ya. Nah, laporan keuangan ini akan memudahkan kontrol pada aktivitas finansial perusahaan, sehingga apabila produksi diketahui melebihi modal awal bisa dihentikan terlebih dahulu ya. Pencatatan keuangan yang rapi diharapkan dapat menghindarkan perusahaan dari failit atau kebangkrutan.
Selanjutnya, menjaga kualitas produk dan layanan. Satu hal yang harus selalu dipertahankan dan diperbaiki adalah kualitas produk serta layanan. Dua unsur ini erat kaitannya dengan pemasaran. Apabila kualitas barang memburuk, maka bisa dipastikan konsumen juga akan kecewa dan penjualan otomatis akan menurun. Demikian juga dengan layanan. Layanan yang cepat responnya dan juga ramah akan membuat konsumen nyaman ketika berbelanja. Yang kedua, materi yang saya akan bahas adalah fungsi organizing. Fungsi organizing dalam manajemen adalah proses mengatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Jadi fungsi pengorganisasian itu tidak hanya mengatur orang, tapi juga semua sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, termasuk modal perusahaan yang berbentuk uang, mesin, waktu, dan lainnya tanpa terkecuali ya. Mengapa fungsi manajemen organizing ini penting dilakukan? Nah, supaya suatu perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan semestinya dan mewujudkan semua tujuan perusahaan. Nah, dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, sebuah perusahaan tidak hanya perlu melakukan fungsi organizing, namun juga melakukan 3 fungsi manajemen lainnya. Selanjutnya, ada manfaat fungsi organizing. Yang pertama adalah membantu mempermudah koordinasi antar pihak di dalam suatu kelompok. Yang kedua, membantu membagi tugas sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga, membuat setiap bagian perusahaan mengetahui apa yang akan dilakukan dan tugas-tugasnya. Yang keempat, memaksimalkan manfaat spesialisasi yang ada di perusahaan. Kelima, mengefisienkan biaya atau anggaran perusahaan. Dan yang terakhir, mempermudah pengawasan terhadap perusahaan. Yang selanjutnya ada proses fungsi organizing. Dalam menjalankan fungsi organizing, perusahaan perlu melakukan beberapa tahapan. Jadi proses pelaksananya itu tidak serta-merta langsung menunjukkan dan memerintah setiap karyawan, tapi harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu adalah mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Proses pelaksanaan fungsi manajemen organisasi dimulai dari rencana dan tujuan yang sebelumnya telah disusun. Tidak hanya itu, fungsi organizing ini merupakan tindakan eksekusi dari rencana dan tujuan yang sebelumnya dibuat oleh perusahaan. Jadi, ini merupakan tahap awal dalam upaya merealisasikan rencana dan tujuan manajemen perusahaan. Desain fungsi organizing disesuaikan dan dipengaruhi oleh perencanaan. Karena arah pengorganisasian pada perusahaan akan ditentukan pada tahap ini. Setiap personil harus memahami tujuan manajemen tanpa terkecuali agar arah dan tujuannya benar, bisa bekerja dengan efektif dan biaya yang dikeluarkan sedikit. Selanjutnya ada menentukan tugas utama. Menentukan dan membuat rincian tugas utama pengorganisasian. Nah, di bagian manajemen perusahaan terdapat berbagai level dan sub-bagian. Nah, mulai dari manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen operasional, serta sub-manajemen lainnya. Pada tahap ini, tugas dan pekerjaan utama setiap bagian manajemen akan ditentukan. Tugas yang akan diberikan tentunya berbeda-beda dan tentunya berdasarkan bidangnya masing-masing. Intinya fungsi manajemen organisasi pada tahap ini adalah menetapkan struktur perusahaan supaya garis pengorganisasiannya jelas. Sehingga masing-masing bagian manajemen mengetahui kewenangan dan tanggung jawabnya dengan jelas. Nah, selanjutnya membagi tugas kepada individu. Selanjutnya itu melakukan pembagian tugas kepada masing-masing individu ya. Pada proses tahapan ini dapat dikatakan cukup krusial nih karena eksekutor perencanaan yang telah disusun oleh individu atau karyawan.
Keberhasilan mewujudkan perencanaan tersebut akan ditentukan oleh setiap karyawan yang menjalankannya. Jika perusahaan salah menentukan orang, maka resiko gagal akan semakin besar. Itulah sebabnya pada tahap ini mereka harus hati-hati menentukan tugas masing-masing karyawan. Selanjutnya, mengalokasikan sumber daya. Setelah tugas sudah ditentukan dan sudah menunjuk masing-masing karyawan, maka selanjutnya yaitu mengalokasikan sumber daya perusahaan. Tahapan ini bertujuan untuk menggunakan, memanfaatkan, dan memberikan hasil yang maksimal untuk perusahaan. Semua sumber daya yang dimiliki akan diperhitungkan, digunakan, dan dialokasikan secara tepat. Lalu, yang terakhir, evaluasi strategi pengorganisasian. Evaluasi berguna untuk melihat kembali apa yang telah terjadi dan mengantisipasi resiko yang akan terjadi. Karena hal-hal buruk bisa saja terjadi kapan saja dan bahkan bisa terjadi tanpa disertai alasan. Sesuatu buruk yang tidak diprediksi sebelumnya dapat membuat perusahaan mudah goyah dan tidak memiliki langkah antisipasi dan penanganan yang tepat. Materi yang akan saya bahas selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Selanjutnya ada konsep pemasaran. Yang pertama menggali informasi mengenai pasar potensial maupun aktual. Yang kedua, merancang dan mengembangkan program pemasaran. Ketiga, mengevaluasi melalui proses panggilan informasi mengenai efektivitas program pemasaran perusahaan. Selanjutnya adalah ruang lingkup pemasaran, ada 5. Yang pertama konsep produksi, kedua konsep produk, ketiga konsep penjualan, keempat konsep pemasaran, kelima, konsep pemasaran sosial. Selanjutnya, merancang dan menyusun bauran pemasaran. Yang pertama, perencanaan pemasaran, yaitu ada menetapkan pembeli yang dijadikan target, memperkirakan jumlah penjualan, dan menyusun kombinasi kebijakan pemasaran untuk mencapai target penjualan yang ditentukan. Yang kedua, kebijakan produk-produk yang ditawarkan. Produk yang mempunyai arti sangat penting bagi perusahaan, sebab di samping sebagai dasar menentukan kebijakan pemasaran juga merupakan gambaran perusahaan di mata masyarakat konsumen. Yang ketiga, kebijakan harga jual, yaitu ada survival, penetrasi pasar, memaksimumkan laba dalam jangka pendek, mendapatkan uang secepat mungkin, dan keunggulan dalam kualitas produk. Selanjutnya ada kebijakan penyaluran. Keputusan saluran akan mempengaruhi 2 hal, yaitu jangkauan penjualan dan biaya. Setiap alternatif saluran yang dipilih jelas dipengaruhi unsur-unsur lain yang terdapat dalam bauran pemasaran perusahaan. Selanjutnya ada kebijakan promosi, yaitu ada periklanan, personal selling, publisitas, dan promosi penjualan. Dan yang terakhir, pengarahan pelaksanaan pemasaran. Strategi pemasaran yang disusun tentu akan diuji dalam pelaksanaan untuk mengetahui tepat atau tidak yang ditetapkan tersebut. Hal ini akan tercermin dari tingkat penjualan, market share yang dikuasai, dan biaya yang dikorbankan. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas adalah manajemen keuangan. Lingkungan keuangan, lembaga keuangan yang ada di Indonesia sebagai sumber penyedia dana yang dapat dipilih perusahaan. Di antaranya ada pasar finansial, bank, otoritas moneter, bank umum, bank perkreditan rakyat, lembaga pembiayaan, perusahaan sewa guna, pegadaian, perusahaan pajak piutang.
Selanjutnya ada perencanaan keuangan, ada 4-nya. Yang pertama pengeluaran jangka, kedua pengeluaran yang muncul dalam aktivitas bisnis sehari-hari, ketiga pengeluaran jangka panjang, keempat tambahan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pengeluaran operasionalnya. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas ada manajemen sumber daya manusia. Pentingnya pengelolaan SDM saat ini sangat disadari bahwa SDM merupakan masalah perusahaan yang paling penting karena yang pertama, SDM menyebabkan sumber daya yang lainnya dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan. Yang kedua, sumber daya manusia dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Dan yang ketiga, melalui manajemen sumber daya manusia yang aktif mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada di lingkungan perusahaannya agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Selanjutnya di sini ada macam-macam pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada personalia, yaitu kegiatan pengelolaan SDM yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif. Kedua, fungsi lainnya adalah melakukan proses dokumentasi, pengelolaan, serta proses kepegawaian. Lalu human resource development, lalu ada berfungsi lebih luas dari personal management, meliputi proses fungsi perencanaan strategis tenaga kerja atau HR planning, HR budgeting, assessment, recruitment and selection, hiring and termination, career development, organization development, performance management, industrial relationship, pension, training, and system development. Human resource management, kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang secara holistik merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan sumber daya manusia sebagai aset yang dianggap lebih penting dibandingkan sumber daya lainnya. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada fungsi manajerial. Fungsi manajerial itu ada planning, directing, dan controlling. Yang kedua ada fungsi operasional, yaitu pengadaan tenaga kerja SDM, sumber daya manusia, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja, melakukan analisis jabatan atau menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing sumber daya manusia, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja, menyeleksi calon pekerja, melakukan penempatan dan orientasi karyawan baru, menetapkan upah, gaji, dan cara memberikan kompensasi, memberikan insentif dan kesejahteraan, melakukan evaluasi kinerja, mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, dan menegakkan disiplin kerja, memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, membangun komitmen kerja, memberi keselamatan kerja, memberikan jaminan kesehatan, menyelesaikan perselisihan perburuhan, dan menyelesaikan keluhan relationship ke karyawan. Selanjutnya ada tantangan manajemen sumber daya manusia. Ada dua, yaitu tantangan eksternal dan internal. Yang pertama eksternal, perubahan contohnya misal perubahan teknologi, peraturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra, dan kegiatan pesaing. Selanjutnya tantangan internal itu muncul karena adanya SDM yang mengejar pertimbangan atau trade-off di antaranya finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Selain itu, dihadapkan pula pada serikat pekerja, sistem informasi yang semakin terbuka, dan budaya organisasi. Mungkin cukup sekian materi mata kuliah pengantar bisnis yang sudah saya jelaskan di atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.